Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Kunci Berkat. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan untuk menjadi orang yang taat tidaklah mudah. Sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang-orang percaya, tentu kita sering mendengar khotbah, baik itu di gereja dan di tempat-tempat yang lain, atau juga kita sering membaca renungan harian setiap harinya. Tentu ini mengajar kita untuk hidup di dalam ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, pada kenyataannya tidak semua orang Kristen dan anak-anak Tuhan mau melakukan firman Tuhan ini. Banyak anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya tidak taat kepada perintah Tuhan. Walaupun sekali lagi saya katakan sering mendengar khotbah, lagu-lagu rohani dan renungan-renungan harian. Justru yang kita dapati banyak orang cenderung mengabaikan firman Tuhan itu dan tidak mau untuk taat. Masuk kanan dan keluar kiri. Itu banyak yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa setiap pelanggaran dan setiap ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Dan tidak luput dari konsekuensi yang Tuhan akan beri kepada anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang tidak mau taat kepada firman Tuhan itu. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 mengatakan, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Kita lihat Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 saya bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam terjemahan aslinya menerima anugerah. Jadi ketidaktaatan akan menimbulkan satu konsekuensi yang luar biasa dari Tuhan. Kita lihat satu tokoh Alkitab yang cukup taat kepada perintah Tuhan, yaitu Abraham. Kita belajar dari Abraham.
Abraham, dia selalu taat dan semangat melakukan perintah Tuhan, sehingga dia mendapat anugerah daripada Tuhan. Dan di dalam anugerah tentu ada berkat. Kita melihat saat Tuhan memerintahkan dia untuk pergi meninggalkan negerinya, dia pergi meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Taat. Dan akhirnya dia diberkati. Yang kedua, ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak satu-satunya, dia taat. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, Abraham taat. Ketaatan Abraham inilah yang membuka pintu anugerah Tuhan sehingga dia diberkati luar biasa. Ketaatan Abraham. Ketaatan Abraham inilah, sekali lagi saya katakan, membuka pintu-pintu berkat atau kunci berkat. Seperti tema kita pada hari ini, kunci berkat. Kunci berkat yaitu taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan Abraham inilah maka seluruh bangsa diberkati. Siapa yang memberkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Ini janji Allah kepada Abraham. Dan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Ada berkat. Dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Kenapa? Ketaatan Abraham melakukan firman Tuhan. Untuk kita bisa menjadi orang yang taat seperti Abraham, kita harus memiliki penyerahan diri yang total di hadapan Tuhan. Dan juga kesetiaan. Melakukan firman Tuhan sehingga apa? Sehingga janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Akan digenapi. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan mau diberkati oleh Tuhan, mau dilindungi, mau dipelihara, kuncinya adalah taat kepada perintah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi orang yang taat tidak gampang. Sebab banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga, ketika mendengar firman Tuhan itu diremehkan. Dan dia tidak pernah lakukan firman Tuhan itu. Masuk kanan dan keluar kiri. Nah, inilah yang menutup berkat. Saya mau katakan pada kesempatan ini, sulit ataupun tidak sulit, firman Tuhan itu harus kita taati. Harus kita taati. Rugi rasanya ketika kita datang beribadah, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, tetapi kita tidak taat kepada firman Tuhan yang kita dengar. Rugi, sia-sia, buang waktu. Waktu itu terbuang dengan sia-sia. Sekali lagi, pada kesempatan ini, mari kita taat, jangan meremehkan firman Tuhan. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13 mengatakan akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan mendapat belas kasih dan anugerah Tuhan.
Biarlah firman ini menjadi perenungan bagi kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.